Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang berikutnya mengenai makna harta bagi warga Tarekat Sidikiyah. Makna harta dalam ekonomi merupakan bagian dari proses rasionalisasi yang melanda berbagai bidang kehidupan sosial dan berlangsung dalam jangka panjang yang memiliki akar filsafat pada masyarakat Eropa Barat. Nah, dalam kehidupan ekonomi, rasionalisasi telah merubah sistem ekonomi masyarakat dari cara produksi subsisten yang berorientasi kecukupan menjadi ekonomi pasar yang meletakkan semangat sebagai landasan utama dalam berperilaku. Contohnya, perilaku ekonomi yang mendasarkan pada rasionalitas instrumental adalah tindakan maksimasi dalam ekonomi. Nah, selanjutnya dalam ekonomi, istilah harta sendiri sering dipertukarkan dengan istilah uang. Meskipun makna harta itu sendiri dimensinya sangat luas dan uang adalah bagian darinya. Terus yang fungsi ekonomi uang tidak hanya sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai satuan pengukur nilai dan alat penyimpan nilai, sehingga semua jenis harta bisa dikalkulasikan, dipertukarkan, bahkan direduksi dengan istilah uang tersebut. Nah, lebih dari itu, uang dengan ketiga fungsinya sebagaimana dijelaskan di atas sering dianggap sebagai alat yang bersifat netral, bebas dari makna-makna sosial atau bebas dari aspek non-ekonomi yang penerapannya tunduk pada aturan main pasar. Jadi kecenderungan yang memahami fenomena ekonomi yang lepas dari konteks sosialnya hanya ada dalam perspektif ekonomi. Semua ini mengakibatkan diskusi tentang uang hanya ada dalam domain intelektual, sehingga aspek-aspek non-ekonomi uang kurang terungkap secara sistematis. Terus, uang yang oleh sebagian besar ekonomi hanya dipahami instrumen pertukaran ekonomi, ternyata dipahami oleh individu-individu komunitas sebagai realitas yang kompleks dan memiliki multidimensi. Dari sisi ekonomi, uang memiliki fungsi sebagai medium pertukaran dan instrumen penghitung dalam aktivitas perdagangan dan pinjam-meminjam. Kalau dari sudut sosiologi, uang dipahami sebagai alat untuk penyelenggaraan ritual, upacara-upacara keagamaan, dan kompensasi untuk membebaskan orang dari kewajiban sosial. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang politik, uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain atau untuk menyuap jabatan. Bisa disimpulkan, monetisasi jika tidak hanya berakibat pada realitas ekonomi semata, tetapi juga bidang-bidang kehidupan sosial. Nah, yang materi selanjutnya yaitu pemikiran politik Torekot. Banyak yang timbul pertanyaan mengenai amalan dan organisasi Torekot yang mendorong ke arah politik. Di sini ada dua persepsi, yang mana persepsi ini bertolak belakang atas jawaban pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, ada anggapan bahwa perkembangan Torekot sebagai suatu gejala depolitisasi, sebagai pelarian dari tanggung jawab sosial dan politik. Dengan pandangan ini, Torekot lebih berorientasi kepada urusan ukhrawi ketimbang masalah dunia. Nah, para pengikut Torekot ditekankan untuk hidup asketis atau zuhd dan hidup bersejahtera dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang salah satu asas Tarekot menurut Abdul Al-Khalid adalah Kholwat Dar Anjuman atau sepi di tengah keramaian. Ada yang mengartikan
Azas ini sebagai menyibukkan diri dengan terus-menerus membaca zikir tanpa memperhatikan hal-hal lainnya. Terus yang kedua, sebaiknya ketika para pejabat kolonial barat atau yang dikategorikan oleh pengikut Torekot sebagai orang-orang kafir Belanda, Prancis, Italia, dan Inggris lazim mencurigai Torekot. Karenanya dalam pandangan mereka fanatisme kepada syekh atau musyrik dengan mudah berubah menjadi fanatisme politik. Kolektivitas Torekot dipadu dengan kerapian atau terkadang juga kekakuan. Nah, hubungan murid seringkali melahirkan organisasi yang dapat terlibat secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Terus dalam Bruinesen mengatakan, banyak torekot tidak untuk waktu dan tempat tentu yang dapat dikatakan bersifat jamaah. Dalam pengertian bahwa para pengikutnya diharapkan ikut ambil bagian dalam pertemuan zikir berjamaah atau seringkali dilakukan setelah sholat maghrib dan isya. Terus sifat torekot yang sebenarnya serba defensif dan serba diam, tetapi pada masa dan tempat berbeda bisa berubah menjadi serba aktif melawan jihad asgar, yaitu perjuangan fisik berupa pemberontakan. Walaupun sebenarnya ajaran utama mereka adalah tetap mendorong orang untuk tawakal melalui jihad akbar, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dalam diri sendiri. Tarekat juga selalu cenderung menekankan bahwa ajaran dan amalan tidak pernah berubah dan berlanjut terus, yang mereka percayai sepanjang abad dan diturunkan tanpa perubahan dari sang guru kepada murid-muridnya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dengan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap keadaan-keadaan setempat dan iklim sosial yang intelektual zamannya. Jadi bisa ada perubahan dari tidak memerlukan dunia zuhud menjadi melibatkan diri pada urusan dunia. Perubahan ini tampil tidak terlepas dari beberapa faktor. Faktor-faktor ini yang pertama, adanya ajaran lain dari torekot yang muncul ketika menghadapi masalah keduniaan. Contohnya seorang syekh yang memberikan muridnya jimat, latihan kekebalan, tenaga dalam dan kesaktian sehingga murid tidak takut mati, gigih membela kebenaran, jihad dan lain-lain. Nah, untuk yang keduanya adalah adanya peran penggerak, yaitu musyrid. Musyrid merupakan figura utama dalam kegiatan torekot. Seperti dijelaskan, kaum torekot sering dicurigai penguasa pejabat kolonial, maka musyrid ditantang untuk membela kebenaran dengan melawan kafir. Maka pengikut torekot tiada pilihan kecuali mematuhi pandangan musyrid atau syekh walaupun dengan mengorbankan nyawa. Terus yang ketiganya, seperti diakui oleh Martin van Bruinesen, emosi kafir turut membakar semangat jihad kaum torekot untuk turut serta dalam gerakan politik. Dengan berbahasa basi, Martin mengatakan, sejauh tidak ada organisasi lain, barangkali torekot merupakan wahana terbaik untuk melancarkan protes bagi para aktivis. Pemberontakan tidak diorganisir oleh torekot, tetapi kadang-kadang terbukti bahwa torekot merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi para pemberontak. Suatu jaringan organisasi dan jaringan komunikasi dan karisma seorang syekh torekot dapat merupakan aset besar dalam upaya pemberontakan, upaya memperoleh dukungan rakyat. Itu ucapan dari Martin. Terus tampilnya aneka faktor di atas, maka peralihan dari suatu visi ke misi
lain merupakan suatu yang tidak mustahil di kalangan Torekot. Pemberontakan itu lebih revolusioner dengan tampilannya syekh atau musyrid. Musyrid adalah miniatur dan sekaligus memberi komando gerakan-gerakan politik. Baiklah, hanya itu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Septian Yusuf.